Saudara-saudara, kita sudah sampai di dalam minggu yang terakhir di dalam bulan Juni ini. Kita akan masuk di dalam bulan Juli minggu depan. Saudara-saudara, bagaimana kita menghayati penyertaan Tuhan selama beberapa bulan ini kita ada di rumah? Apakah kita boleh tetap menghayati setiap penyertaan Tuhan? Bahkan mungkin kita tidak keluar kemana-mana. Mungkin ada yang mengalami masalah pun tidak ada masalah. Nah, saudara-saudara, kita juga kembali masuk di dalam ibadah firman dan doa. Saya mengizinkan waktu pada saudara untuk mengambil waktu duduk di hadapan Tuhan. Baiklah kita merenungkan setiap hal yang ada secara khusus sepanjang bulan ini. Amin. Saudara-saudara, apa kabarnya? Masih saya saja bukan? Kiranya kasih karunia Tuhan boleh tetap menyertai kehidupan kita dan boleh tetap menguatkan kita. Dan kita akan kembali memuji nama Tuhan di dalam KPPK nomor 14, Sungguh Besar Kau Allahku. Kita akan nyanyikan 3 bait. Bait yang kedua, ketiga akan ada interlude. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Bait yang kedua, ya Tuhan. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah-Nya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Bait yang ketiga. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkasih
Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Kita akan masuk dalam doa. Ya Tuhan, sungguh besar, sungguh ajaib, sungguh hebat Engkau ya Tuhan. Karena Engkaulah hanya Engkaulah Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kalimat ini Tuhan boleh sungguh-sungguh menjadi perenungan kami. Boleh sungguh-sungguh meneliti setiap hati kami, apakah kami sungguh-sungguh mengimani setiap hal, bahkan setiap hal yang kami nyanyikan, setiap hal yang kami pujikan. Sehingga itu bukan hanya lalu saja yang keluar daripada mulut bibir kami, tapi itu boleh sungguh-sungguh keluar dari kedalaman hati kami. Setiap puji-pujian, bahkan setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir kami, berasal dari hati kami. Dengan demikian ya Tuhan, kami meminta ampun apabila kami ya Tuhan, dengan mulut kami ini yang sama, kami memuji nama Tuhan. Tetapi dengan mulut ini yang sama, keluar dari perkataan kami, malah kami menghujat nama Tuhan. Atau Tuhan dengan tangan kami yang sama, kami melakukan pelayanan bagi nama Tuhan. Tetapi dengan tangan yang sama, kami melakukan hal kekejian bagi nama Tuhan. Bahkan dengan tangan kami dengan sengaja, kami mencoreng nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ya Tuhan, kiranya pada hari ini kami boleh sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami. Kami boleh kembali di dalam jalan kami yang sesat. Di dalam jalan kami yang sudah lama tersesat ini Tuhan, kami boleh kembali kepada Engkau. Mohon Engkau Tuhan sucikan kehidupan kami dan kuduskan kehidupan kami. Ubahkan kami hari lepas hari, sehingga semakin hari kami boleh semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami juga akan melanjutkan pujian, dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Saudara, kita juga akan melanjutkan pujian sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak perlu khawatir akan kehidupan kita, karena kita tahu Tuhan memelihara hidup kita. Kita akan naikkan pujian nomor 223. Aku tahu Tuhan menguasai hari esok. Ku tak tahu hari esokku, hanya hidup bagimu. Ku tak tahu esok terangkat ataukah hari gelap. Ku tak khawatir hari esok, karena ku tahu janjinya. Kini ku berserah penuh, karena Dia Maha tahu. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Baik, yang kedua. Ku tak tahu hari
rohku. Mungkin miskin terlantar, burung bunga kau pelihara, aku di antaranya. Jalanku kan kau ratakan, firman-Mu beri penerang, hidupku kau pandu selalu, darah-Mu beri lindungan. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Bait yang ketiga, meski jalan makin terang. Meski jalan makin terang, bagai tangga ke sorga, bebanku makin meringan, dari remang jadi terang. Di sana terang benderang, tiada air mata, terlihat perisai indah, berkat Tuhan melimpah. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya. Selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa di dalam kasih Tuhan. Kita sungguh bersyukur boleh kembali bersama-sama beribadah di dalam kebaktian firman dan doa pada malam hari ini. Saudaraku, sudah lebih dari 3 bulan kita beribadah secara online, dan ada sejumlah jemaat yang mulai mempertanyakan satu pertanyaan, yaitu kapan kita akan kembali boleh beribadah di gereja lagi. Malam hari ini saya akan memaparkan hasil dari webinar yang diadakan oleh PGTI, yaitu tema membuka kembali pintu gereja yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni yang lalu dengan beberapa pembicara, antara lain Pendeta Daniel Lukas Lukito, Pendeta Yohanes Adri, Pendeta Agus Gunawan, dan Pendeta Samuel Fu. Biarlah pemaparan topik mengenai kapan membuka kembali pintu gereja boleh memberikan kita satu pemahaman yang baik dan persiapan untuk kembali lagi membuka pintu gereja. Sebelumnya, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah
penyertaan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada jemaat yang Engkau kasihi sampai dengan saat ini. Kami mengucap syukur untuk kerinduan yang Tuhan berikan kepada jemaat-Mu untuk boleh bersama-sama beribadah di dalam kebaktian firman dan doa. Engkau menyertai ya Tuhan pemaparan mengenai kapan gereja akan kembali dibuka lagi untuk jemaat boleh beribadah. Biar Engkau menyertai akan sesi yang singkat di malam hari ini menjadi berkat bagi jemaat sekalian. Terima kasih ya Bapa, Engkau mendengarkan seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Satu pertanyaan yang akan kita bahas bersama-sama, dan ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebelum kita membuka kembali pintu gereja. Pertama-tama, kita perlu mempunyai alasan yang tepat untuk membuka kembali pintu gereja. Apa sebenarnya alasan dari apakah gereja kita atau gereja-gereja Tuhan dimanapun berada untuk membuka kembali pintu gereja? Apakah karena sudah bosan dengan ibadah online? Atau apakah karena persembahan gereja menurun drastis sehingga dana untuk operasional, dana untuk pengembangan program, dana diakonia, dan dana-dana yang ada sudah semakin menipis persediaannya? Atau apakah karena sudah rindu perjamuan kudus? Atau karena jemaat sudah rindu beribadah di gedung gereja? Ataukah ada alasan-alasan lain sehingga kita membuka kembali pintu gereja? Atau karena corporate worship atau ibadah komunal merupakan bagian esensial di dalam kehidupan suatu gereja dan kehidupan orang percaya secara pribadi? Atau mungkin ada kaitannya dengan hakikat gereja itu sendiri, di mana the church is the community of all true believers for all time. The church is invisible yet visible. The church is local and universal. Bahwa hakikat gereja itu sendiri sebenarnya adalah komunitas dari orang-orang percaya sepanjang masa. Gereja itu tidak kelihatan tetapi terlihat. Dan gereja itu walaupun lokal tapi juga bersifat universal pada waktu yang bersamaan. Atau karena berkaitan dengan tanda-tanda gereja yang benar, yaitu bahwa tanda gereja yang benar adalah penyampaian yang murni akan firman Tuhan dan pemberian yang benar dari sakramen, yaitu sakramen baptisan dan perjamuan kudus. Atau pembukaan gereja itu berkaitan dengan tujuan gereja itu sendiri, yaitu pelayanan kepada Tuhan di dalam bentuk penyembahan, pelayanan kepada orang-orang percaya, nurture, pelayanan kepada dunia, penginjilan, dan belas kasihan. Atau mungkin ada pengaruhnya pembukaan gereja itu karena ada tulisan dari Don Whitney yang mengatakan bahwa ada unsur ibadah dan kekristenan yang tidak bisa dialami dalam ibadah pribadi atau dengan menonton ibadah. Ada beberapa rahmat dan berkat yang hanya Tuhan berikan dalam pertemuan bersama dengan orang percaya lainnya. Ataukah pembukaan kembali gereja itu
berkaitan dengan firman Tuhan yang tercatat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai ke 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, ada beberapa pertimbangan di dalam membuka kembali pintu gereja yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bahwa situasi dan kondisi yang belum normal sepenuhnya pasti menimbulkan kekhawatiran. Kemungkinan adanya perbedaan pendapat baik antara hamba Tuhan, majelis maupun anggota jemaat. Pertimbangan yang lain adalah ada kemungkinan jemaat yang sudah merasa terlalu nyaman dengan ibadah online dan kehilangan kebiasaan hadir beribadah di gereja. Ada juga kemungkinan jemaat yang belum berani keluar ke gereja karena memiliki penyakit bawaan dan rentan tertular COVID-19. Dan masih banyak hal baru yang harus diperhatikan dan dijalankan dalam situasi new normal. Beberapa pertimbangan lain yang sungguh-sungguh perlu diperhatikan adalah bahwa di dalam pemberitaan berbagai media memperlihatkan bahwa di negara-negara di mana lockdown sudah mulai dicabut dan orang-orang sudah kembali lagi beribadah di gereja, ternyata terdapat kasus-kasus baru yang dilaporkan. Misalnya di dalam Newsweek tanggal 23 Mei yang lalu dikatakan more than 40 people diagnosed with coronavirus after attending church service in Germany. Ada 40 orang lebih yang terinfeksi coronavirus setelah menghadiri kebaktian di gereja di Jerman. Ada juga 100 orang lebih yang terinfeksi virus corona setelah kebaktian di gereja yang lain. Dilaporkan juga di California, di mana gereja yang besar dilaporkan menyebarkan lebih daripada 70 kasus corona. Ada 180 orang jemaat gereja yang terpapar COVID-19 yang merupakan OTG, yaitu orang tanpa gejala. Dan di Indonesia sendiri dilaporkan oleh kompas.com pada tanggal 31 Mei yang lalu ada 9 jemaat dan pendeta yang positif terkena COVID-19 setelah bertemu saat persiapan ibadah online. Itulah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan di dalam pembukaan kembali pintu gereja. Dan setelah pertimbangan-pertimbangan itu diambil, langkah-langkah persiapan di dalam pembukaan kembali pintu gereja itu perlu dilakukan. Yang pertama adalah menganalisa pandemi COVID-19, yaitu memantau dan memperhatikan perkembangan status dan penyebaran virus COVID-19, termasuk wilayah mana yang termasuk wilayah zona hijau dan zona merah. Lalu selanjutnya perlu menganalisa dari segi perizinan, memperhatikan semua aturan terkait pembukaan ibadah, mengingat peraturan yang masih sering berubah. Lalu selanjutnya perlu memperhatikan protokol dan kesiapan, memastikan semua protokol dan pelaksanaan yang terbaik. Kemudian juga
pada tahap selanjutnya adalah pelaksanaan dan evaluasi, yaitu gereja perlu membuat evaluasi yang cepat untuk menentukan langkah berikutnya dari minggu ke minggu. Lalu satu hal lagi di dalam persiapan itu perlu memperhatikan surat edaran dari Menteri Agama Republik Indonesia nomor SE 15 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID di masa pandemi. Ini ada satu surat edaran yang perlu diperhatikan oleh para pemimpin gereja sebelum membuka kembali pintu gereja. Karena ada kewajiban pengurus atau penanggung jawab rumah ibadah yang disebutkan di dalam surat edaran tersebut. Yang pertama adalah menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah. Selanjutnya, melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah. Membatasi jumlah pintu atau jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan. Kemudian juga menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun, hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah. Dan menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu di atas 37,5 derajat Celcius, yaitu di dalam 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit, maka tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah. Selanjutnya juga menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai atau kursi, minimal jarak 1 meter. Kemudian melakukan pengaturan jumlah jemaah atau pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan untuk memudahkan pembatasan jaga jarak. Dan mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah. Kemudian memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat. Selanjutnya, membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah. Lalu, ada kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah. Bukan hanya kewajiban dari pengurus, tetapi jemaat yang akan hadir juga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jemaat dalam kondisi sehat. Jadi, bagi jemaat yang dalam kondisi kurang enak badan, ada mempunyai penyakit tertentu, disarankan untuk sementara belum datang beribadah di gedung gereja. Selanjutnya, meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki surat keterangan aman COVID-19 dari pihak yang berwenang. Menggunakan masker atau pelindung wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan. Menjaga jarak antar jemaat minimal 1 meter. Kemudian menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah selain untuk kepentingan ibadah yang wajib. Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang beresiko tinggi terhadap COVID-19.
Dan yang terakhir, ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan. Jadi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, setelah kita mengetahui alasan membuka kembali pintu gereja, setelah kita mengetahui beberapa pertimbangan di dalam membuka pintu gereja, dan setelah kita melakukan langkah-langkah persiapan pembukaan kembali pintu gereja, maka sebagai penutup saya mengutip apa yang dikatakan oleh Daniel Chin yang ditulis di dalam Christianity Today tanggal 6 Mei 2020 yang lalu, di dalam penutup daripada satu artikel yang ditulis, "When your church reopens, here is how to meet safely." Daniel Chin menuliskan satu artikel, yaitu pada saat gereja Anda dibuka, inilah cara-caranya supaya bisa mengadakan pertemuan dengan aman. Di dalam penutup dikatakan, sebagai penutup saya ingin mengingatkan kita akan satu kepastian. Pandemi COVID-19 dalam bentuknya yang sekarang akan berlalu. Suatu hari kita akan melihat kembali saat ini dan melihat dengan jelas bahwa Tuhan bersama kita dan bekerja di tengah-tengah kita untuk kebaikan. Mengetahui hal ini, kita dapat menoleh padanya hari ini dan memintanya untuk memberikan kita kebijaksanaan, belas kasih, dan iman untuk membuat keputusan yang tepat untuk gereja-gereja kita saat ini. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberikan hikmat bijaksana kepada hamba Tuhan, majelis pengurus gereja, untuk memikirkan dan membuat satu keputusan yang terbaik mengenai kapan gereja itu akan dibuka kembali untuk jemaat umum. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hal-hal yang boleh kami ketahui di dalam rencana kami membuka kembali pintu gereja bagi jemaat untuk beribadah. Kami menyerahkan ya Tuhan, rencana ini sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya membaca, kita bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi biarlah firman Tuhan ini boleh kita lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara, kita juga akan masuk di dalam doa syafaat. Saya mengundang saudara-saudara untuk mengambil waktu yang lebih baik, sungguh-sungguh khusyuk di hadapan Tuhan. Dan kalau bisa, saudara-saudara juga mengambil waktu berlutut di hadapan Tuhan. Kita sama-sama akan masuk dalam beberapa doa. Dan kita akan berdoa untuk setiap hal-hal ini. Saudara, yang pertama-tama kita juga berdoa. Kita berdoa untuk, tidak henti-hentinya kita berdoa untuk gereja kita. Kita berdoa untuk gereja GKI Bungur. Kita berdoa untuk kesatuan hati setiap para hamba-hamba Tuhan, setiap majelis, dan juga setiap jemaat yang ada. Setiap aktivis boleh memiliki kesatuan hati untuk buat tetap satu hati melayani Tuhan di dalam gereja ini. Di dalam masa pandemi seperti ini pun kita boleh berbagai pelayanan yang dapat kita lakukan. Baiklah, kita berdoa masing-masing, kita berdoa agar gereja ini boleh tetap mempersaksikan Tuhan, bahkan di lingkungan sekitar kita, di lingkungan sekitar gereja kita. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa kembali Tuhan untuk gereja kita, gereja GKI Bungur. Kiranya Tuhan Engkau terus berkati setiap gereja kita ini Tuhan, secara khusus untuk GKI Bungur ini. Berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang ada, untuk setiap majelis yang ada, setiap pengurus, setiap aktivis yang ada Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan,
Berikan kami kekuatan, berikan kami kesatuan hati ya Tuhan untuk dapat melayani Engkau Tuhan. Dan kami pun di dalam hati kami sendiri ya Tuhan, Engkau isikan damai sejahtera daripada Engkau sendiri, sehingga kami boleh sungguh-sungguh dengan sukacita, dengan damai sejahtera satu dengan yang lain, boleh saling tolong-menolong, saling mengasihi di dalam pelayanan kami ini. Boleh menjadi garam dan terang ya Tuhan bagi sesama kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami ini Tuhan, boleh menjadi garam dan terang juga untuk lingkungan sekitar kita. Baik setiap warga-warga yang ada di dalam Kadiman Tuhan, baik dimanapun itu, kiranya Tuhan keberadaan gereja ini boleh menjadi garam dan terang bagi mereka, boleh mempersaksikan kasih daripada Engkau sendiri Tuhan, sehingga pada suatu hari nanti Tuhan mereka boleh sungguh-sungguh memandang dan berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gereja ini dan Kau pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kita yang kedua, kita juga berdoa untuk rekan-rekan sepelayanan kita. Mungkin kita tahu bahwa rekan-rekan kita ada yang di dalam keadaan berduka, di dalam keadaan yang mungkin ditinggalkan. Kita juga berdoa bagi mereka yang sedang berduka juga mungkin karena ada rekan-rekan mereka yang sedang sakit, ataupun mereka yang sedang mengalami sakit sendiri secara pribadi. Kita doakan mereka, baik-baik yang kita tahu nama mereka, kita doakan. Mari sama-sama kita naikkan suara, kita berdoa. Ya Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk setiap rekan-rekan kami yang mungkin pada hari ini menderita di dalam kelemahan tubuh mereka. Baik sakit apapun itu Tuhan, Engkau terus menjamah mereka. Ataupun saudara-saudara kami yang mungkin terjangkit penyakit COVID-19 ini juga Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka. Berikan mereka kesabaran, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Kami tahu Tuhan terkena penyakit ini bukan hal yang mudah, karena ini juga mengganggu setiap iman, mungkin mengganggu setiap mental mereka Tuhan. Tapi biarlah Tuhan kasih daripada Engkau sendiri terus menguatkan mereka, boleh menjamah mereka, boleh menyembuhkan mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh tetap berharap pada Engkau. Untuk rekan-rekan kami Tuhan yang mungkin ditinggalkan oleh anggota keluarganya, oleh sahabatnya, ataupun siapapun itu Tuhan, kiranya Tuhan Kau tetap memberikan penghiburan bagi mereka yang ditinggalkan, boleh memberikan mereka kekuatan ya Tuhan, dan mereka pun boleh tetap memandang kepada kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara, kita juga akan berdoa untuk setiap rekan-rekan kita kembali. Kita doakan mereka yang mungkin sudah kembali bekerja, ataupun orang-orang terdekat kita, baik itu keluarga kita yang boleh sudah kembali dalam pekerjaan mereka, ataupun anak-anak kita yang boleh berlibur di dalam masa-masa studi mereka yang sudah selesai. Kita doakan untuk hasil-hasil yang sudah mereka peroleh, dan kiranya pun mereka boleh tetap bersyukur pada Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan suara, kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk setiap rekan-rekan kita ya Tuhan. Rekan-rekan kami yang boleh kembali mendapatkan pekerjaan mereka, yang boleh kembali masuk di dalam pekerjaan mereka. Walaupun mereka boleh bekerja dengan hal-hal yang baru, dengan hal-hal yang tidak kembali seperti biasanya Tuhan, tapi mereka boleh tetap melakukannya dengan setia. Bahkan di dalam hati mereka boleh melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Tuhan. Kami doa juga untuk setiap anggota keluarga kami Tuhan yang juga kembali dapat pekerjaan mereka, dan mereka pun boleh tetap melakukan hal yang serupa sehingga mereka boleh tetap menampakkan kasih Kristus kepada lingkungan sekitar mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap anak-anak kami yang mungkin sudah selesai studi mereka dan juga akan naik kelas ya Tuhan, akan mendapat kelas yang baru, ataupun setiap anak-anak yang mungkin dapat mendapatkan hasil-hasil yang tidak baik di dalam studi mereka. Tapi biarlah damai sejahtera daripada Engkau sendiri Tuhan tetap memelihara setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Boleh memberikan mereka kekuatan, boleh memberikan penghiburan pada mereka ya Tuhan. Baik mereka yang boleh menaik kelas ya Tuhan, kiranya Engkau terus berikan mereka hati yang boleh sungguh-sungguh melakukan tanggung jawabnya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kau juga berkati di dalam masa-masa libur ya Tuhan setiap anak-anak-Mu. Kiranya di dalam masa-masa libur yang seperti ini Tuhan, mereka boleh juga tetap untuk mengingat Engkau di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Ucap syukur. Amin. Saudara kita yang terakhir, kita akan berdoa untuk negara kita. Kita doakan setiap rakyat Indonesia. Kita doakan setiap pemerintahan yang ada, untuk setiap penguasa, bahkan sampai kepada setiap RT RW. Kita doakan agar negara ini boleh memiliki kesatuan hati, boleh menjadi damai sejahtera, dan bahkan boleh tetap memandang pada suatu hari Kristus boleh tetap ada di dalam pandangan mereka bahwa Kristus adalah Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa, kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk negara Indonesia ini Tuhan.
Kiranya Engkau berkati negara kami ini Tuhan, agar pada suatu hari mereka boleh sungguh-sungguh melihat Engkau sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Tapi kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pemerintahan yang ada, setiap pemimpin ya Tuhan, dari Bapak Presiden bahkan sampai kepada RT RW. Kiranya Engkau berkati mereka di dalam pekerjaan yang mereka lakukan, di dalam bagian-bagian yang semestinya harus mereka lakukan. Tapi biarlah mereka boleh tetap melakukannya semua dengan tanggung jawab ya Tuhan, dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dengan biarlah mereka boleh memberikan yang terbaik bagi negara ini Tuhan, bagi damai sejahtera bagi rakyat ini, bagi kesejahteraan bagi rakyat ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga negara ini pun boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk setiap anak-anak Tuhan yang mungkin di dalam bangku pemerintahan, boleh duduk di dalam bangku pemerintahan, dan biarlah Engkau menguatkan iman mereka Tuhan, agar iman mereka boleh sungguh-sungguh kuat di hadapan Engkau, dan mereka tidak menjual iman mereka demi kepentingan, demi kesenangan pribadi. Terima kasih Tuhan, berikan mereka juga hati yang sungguh-sungguh boleh menampakkan kasih Kristus kepada rekan-rekan gereja mereka, rekan-rekan yang boleh berdampingan dengan mereka, bahkan juga untuk setiap pekerjaan yang mereka lakukan, sehingga orang-orang boleh sungguh-sungguh pada suatu hari melihat mereka pun mereka boleh percaya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, berkati negara Indonesia ini Tuhan, agar pada suatu hari mereka boleh melihat Engkau, mereka boleh mengenal Engkau, dan bahkan kerinduan kami ini Tuhan untuk negara Indonesia ini boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan saja. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Ya Tuhan, inilah beberapa pokok-pokok doa yang sudah kami naikkan. Kiranya ini Tuhan dapat didengar, dapat dijawab oleh Engkau sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu saja, dan kerelaan hati-Mu saja Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami berdoa ucap syukur. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ibadah firman dan doa sudah selesai. Saudara dipersilakan untuk mengambil waktu teduh. Dan jangan lupa kita masih ada PA online yang dapat kita akses di dalam link yang sudah dibagikan di dalam sosial media gereja ini.